Okay, let's get raw, let's get intimate, and allow me to be honest to you guys. Because in this episode, I will be like fully honest with everyone. Aku mau sharing tentang apa yang menjadi alasan kenapa aku jatuh cinta dengan astrologi, dan kenapa menurutku kalian seharusnya juga jatuh cinta dengan astrologi. Tapi bukan berarti aku mau memaksakan free will atau kehendak bebas kalian dalam cara apapun. Hanya saja, aku mau kasih contoh cerita, mungkin beberapa cerita, termasuk alasan kenapa menurutku keberadaan astrologi itu bukan suatu hal yang sebetulnya sangat musyrik atau sebatas alat ramal-meramal saja, atau sebatas alat untuk cek jodohku siapa, kapan aku menikah, kapan aku kaya. Enggak, it's a whole lot deeper than just that. Astrologi itu adalah tools yang buatku bisa sangat membantu kita mengarahkan hidup kita menjadi panduan atau lantern atau bahkan mercusuar, alat bantu ya, tools. Karena bayangkan astrologi itu, birth chart kita ya, terutama birth chart kita dari astrologi, bayangkan dia adalah peta yang penuh dengan data dan bisa juga dibilang fakta terkait identitas kita dan gambaran apa yang perlu kita jalani, apa yang perlu kita alami di alur cerita hidup kita selama kita berinkarnasi di kehidupan sekarang. Tapi apakah otomatis hasilnya pasti akan mutlak? Pasti begitu? Of course not. Enggak. Jelas tidak. Kenapa? Karena semua orang pasti punya free will, semua orang pasti punya kehendak bebas. Tapi menurutku keberadaan astrologi itu bisa membantu kita untuk mengembangkan diri, meningkatkan kesadaran atau awareness untuk personal benefits, atau bahkan membantu kita meningkatkan kualitas menjalin hubungan, entah itu hubungan platonik maupun hubungan romantis dengan orang lain, serta menggali bakat, talenta, dan potensi yang mungkin kita miliki, entah kita sadari atau tidak, yang sebetulnya intinya adalah astrologi bisa membantu kita keluar dari any kind of limitations atau beragam bentuk keterbatasan yang kita pikir membatasi realita kita. Sama seperti aku bilang tadi, astrologi bisa membantu kita untuk menggali, mencari tahu, dan memaksimalkan, tergantung free will of course, bakat, potensi, dan talenta yang entah kita sadari atau tidak kita sadari sebelumnya. Dan menurutku yang penting lainnya dan orang sering miss adalah astrologi bisa membantu kita berdamai dengan kelemahan, dengan kekurangan, atau bahkan dengan realita yang it's meant to happen, atau ya itu udah seharusnya terjadi sedemikian rupa begitu. Bukan untuk mencelakakan kita atau bukan untuk buat kita menderita dan tidak bahagia dalam cara apapun, tapi astrologi bisa membantu kita untuk mengalir, untuk jadi peta mengarahkan hidup dan pengalaman hidup ke situasi yang lebih baik lagi. Karena tuh aspek dalam astrologi itu banyak ya, ada Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, bahkan Pluto, dan asteroid-asteroid lain. Dan itu semua membentuk identitas kita serta realita kita. Misalnya, Sun itu bisa membantu kita kenal dengan identitas kita, dengan diri kita. Moon bisa membantu kita kenalan dengan emosi kita. Mercury bisa membantu kita kenalan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi. Venus bisa membantu kita mengetahui bagaimana cara kita mencintai. Mars bisa membantu kita bagaimana cara kita melihat dan memandang aggression, action,
desires, memandang bagaimana cara kita mau bereaksi, dan agresi atau pressure gitu loh. Lalu Jupiter juga bisa membantu kita melihat segala hal tentang expansion atau perkembangan, atau bagaimana cara kita memandang sisi optimis dalam diri, termasuk kelimpahan atau kecukupan alias abundance. Saturn bisa membantu kita memaknai hambatan, rintangan, struktur, bahkan memaknai delays dan waktu. Uranus bisa membantu kita menghargai keunikan diri atau bahkan rebellion. Neptune bisa membantu kita menghargai imajinasi, mimpi, bahkan delusi. Pluto bisa membantu kita menghargai kuasa, power, transformasi, bahkan obsesi. Seperti aku bilang di awal, it's a whole lot deeper than just mere horoscopes. Lebih dalam, jauh lebih dalam dibanding cuman horoskop. Aku mau kasih contoh kasus dulu sebelum aku tertarik buat belajar yang benar-benar belajar mendalami astrologi dari perspektif psikologi. Aku tuh selalu berpikir kenapa sih hubunganku dengan orang lain tuh anjur-anjuran, berantakan, entah itu hubungan romantis atau hubungan platonik. Ternyata setelah aku cari tahu dan aku pelajari lebih dalam, placements di birth chart aku menunjukkan kalau ada bagian dari pengalaman-pengalaman hidup, atau sebutlah bagian dari karma aku tuh mencakup relationships atau hubungan. Ketahuannya dari mana? Ketahuan dari aku punya placement Pluto di 11th house, aku punya placement Sun sextile Pluto, aku punya placement Venus conjunct Saturn, dan Charon di Libra juga. Nah, kelemahan-kelemahan seperti itu atau fakta dari data-data yang aku sebutkan itu sangat membantu aku untuk akhirnya mengenali batasanku, potensiku, dan hambatan apa yang perlu aku jalani. Lalu berkenalan ke dalam diri dan membantu aku juga untuk cari tahu, okay, how do I need to know and how can I deal with all those stuff? Aku perlu ngapain? Aku perlu melakukan apa? Dan ini yang biasa aku sebutkan, yang bisa dan yang biasa aku sebutkan tentang menggunakan data dari birth chart kita, menggunakan data dari astrologi untuk co-creating atau bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan semesta. Seperti aku bilang tadi, apakah sifatnya mutlak? Tidak. Sekali kita tertarik untuk belajar astrologi, itu pasti akan terasa seperti menyelam. Terus, kecanduan, ketagihan, belajar terus. Dan sama seperti tarot, atau runes, atau oracle cards, mereka semua tetap adalah tools, alat bantu, yang bisa juga membantu kita mengasah intuisi. Bukan hanya sifatnya teoritis atau ilmunya berdasarkan teori atau penemuan-penemuan yang sudah ada. No, but I feel like to be a great astrologer and to be good at it, we also need to use our intuitions and feel how the energies of each placement has to be manifested. Kita perlu merasakan juga supaya bisa memaknai bagaimana energi yang dibawa oleh tiap placements, oleh data dari birth chart itu, siapapun subjeknya yang mungkin lagi dicek chartnya, bukan cuma aku, gimana cara data dan kompilasi datanya itu terjadi, termanifestasi, sampai akhirnya mereka menjadi akumulasi pengalaman yang kita sebut sebagai realita hidup. Karena tuh chart dalam astrologi juga banyak, bukan cuma berchart aja. Ada misalnya chart yang bisa kita gunakan untuk cek kecocokan dengan orang lain, atau kelanjutan hubungan dengan orang lain. Synastry chart misalnya, atau composite chart, atau Davison chart,
atau progression chart, solar return chart, lunar return chart, dan lain sebagainya. Termasuk perfection. Banyak banget. Fungsinya sama, untuk membantu kita mencari data, mengolah data, dan melihat big picture atau gambaran yang lebih besar. Sebutlah untuk cari insight. Tapi satu yang aku sadari, setelah aku mempelajari astrologi lebih dalam lagi, data yang aku kumpulkan, aku baca, aku analisa, dan aku pelajari, mereka bisa dijadikan sebagai sarana atau alat, sebagai tools bahkan, untuk memaknai diriku sendiri, koneksi dengan orang lain. How should I use these talents? Or how should I improve or heal these wounds? Gimana cara aku bisa menggunakan potensiku, bakatku, bahkan kelemahanku? Karena pasti gak ada placement yang negatif, gak ada placement yang jelek. Dimanapun mungkin ada placement yang kurang baik, kayak aku bilang tadi, contohnya Charonku, atau Venus kencang Saturn milikku, atau Pluto di 11th house. Itu ketika kita mampu untuk memulihkan atau menyembuhkan itu, merasakan, berempati, memahami, dan ambil hikmahnya, each and every placements and aspects of us, of ours, semua placements itu, semua aspek dari birth chart kita bisa digunakan sebagai greatest gift atau talenta terbesar. Bisa juga digunakan sebagai atau dijadikan sebagai strongest weapon atau senjata terkuat kita dalam menghadapi hidup. Sekarang coba bayangkan deh, kalau misalnya semua orang paham nih potensinya, paham talentanya, paham bakatnya, paham kekuatannya, kelemahannya, otomatis mereka akan juga paham bagaimana cara mereka harus bersikap, bereaksi, bertindak, dan memposisikan diri. Ya, semua orang punya fungsinya masing-masing, misi jiwanya masing-masing, alasan kenapa dia harus berinkarnasi. Mungkin aku yang terlalu idealis, tapi pasti percuma deh iri-irian, dengki, benci, berusaha menjatuhkan, atau apapun. Why? Because you've known your strengths, you've known your values, you've known why you have to be reincarnated in this lifetime. Ya, kamu udah tahu alasan kenapa kamu perlu berinkarnasi, kekuatanmu apa, kelebihan kamu apa, talenta kamu apa, potensi kamu apa. Tinggal gimana cara kamu mengasah semua data dan menggunakan semua informasi yang ada itu untuk for the highest good, untuk kebaikan tertinggi, untuk kepentingan terbaik. Will this world become a beautiful place? Pasti dunia akan terasa lebih nyaman, damai, dan indah, kan? Ya, pasti dunia akan terasa lebih nyaman, damai, dan indah. Dan otomatis akhirnya kita akan paham kalau bukan cuma aku, tapi kolektif akan paham kalau everything affects everything. Nothing's coincidence. Gak ada yang kebetulan. Semua hal pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Entah dalam skala besar atau dalam skala kecil, dalam cara apapun. Beautiful, isn't it? Cantik ya, indah ya. Coba deh, coba cari tahu. Setidaknya kamu tahulah sedikit banyak informasi tentang birth chart kamu, atau paling tidak the Holy Trinity in your birth chart, alias Sun, Moon, Rising kamu. Itu pasti akan sangat membantu kamu untuk berkenalan ke dalam diri. Gak kerasa aku ngoceh-ngoceh udah mau 15 menit. Mungkin cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Ya, itu semua adalah alasan singkat kenapa aku jatuh cinta dengan astrologi. Dan aku rasa mungkin kalian juga bisa jatuh cinta juga dengan astrologi ketika kamu akhirnya bersedia untuk membuka diri untuk belajar, diajar, dan memahami lebih dalam. Tapi sampai nanti, please take care. Semoga kalian baik-baik saja, bahagia dimanapun kalian berada. Dan sampai kita ketemu lagi
di entah ocehan atau ceritaku yang lain atau episode-episode lain, konten-konten lainnya. Kalau kamu punya saran atau rekomendasi, kira-kira selanjutnya aku perlu bikin konten apa, silakan komen. Follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, di Instagram. Dan kalau kamu mendengarkan ini di YouTube, jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian penonton baru. Semoga apa yang aku bagikan dalam konten apapun bisa membantu kamu untuk entah berkenalan lebih dalam lagi dengan dirimu atau yang menjadi berkat dalam cara apapun. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.